Baik, shalom semuanya. Luar biasa. Kita berjumpa kembali di House of Prayer for All Nations. Kita berdoa bersama-sama dan saya yakin lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan melawat kita, maka mujizat pasti akan terjadi. Amin, saudara. Saya percaya malam ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman dan hadirat Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama diberkati dengan renungan firman Tuhan tentang satu tema, tentram dalam hadiratnya. Saudara, tentram dalam hadirat Tuhan. Kenapa tema ini malam ini disampaikan oleh Tuhan waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh umatmu? Tuhan katakan, umatku butuh ketenangan, umatku butuh ketenteraman, umatku butuh damai sejahtera. Saudara tahu, ketenangan, ketenteraman hidup sekarang sudah langka. Kalau saudara mendengar di televisi atau di berita-berita di media medsos saudara, maka di Jepang, di kereta cepat Jepang, waktu Halloween saudara, ada peringatan Halloween, ada seorang anak muda yang memakai kostum Joker saudara. Lalu dia menusuk banyak orang di kereta. Dan apa yang terjadi? Bahkan membakar kereta cepat itu di gerbong kelima. Kenapa? Setelah ditangkap dia berkata, saya pengen mati, dihukum mati katanya. Saudara lihat, dia dengan tenang duduk dan waktu ditangkap polisi dia tenang. Bahkan waktu ditanya dia menyesal. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang meninggal. Memang ada yang kritis tapi tidak ada yang meninggal. Dan dia menyesal. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, yang diinginkan adalah supaya dia dijatuhi hukuman mati, ternyata tidak terjadi. Alasannya apa? Menurut orang yang normal ini aneh. Tetapi itulah yang terjadi. Generasi ini disebut generasi galau, saudara. Generasi stroberi, ya. Renal Kasali menuliskan sebuah buku Generasi Stroberi. Stroberi kelihatannya merah, ranum, enak, tetapi waktu jatuh pada bonyok, tidak tahan uji. Ketika anak muda di Jepang ditanya karena dia cari pekerjaan susah. Dan hubungannya dengan pertemanannya juga susah. Maka dia ingin membunuh orang lain. Nah, kalau kita perhatikan, apa masalahnya? Saya yakin setiap kita mengalami masalah seperti itu. Seringkali kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan kehilangan persahabatan. Tetapi kita tidak melakukan itu, kenapa? Karena kita tahu di dalam Tuhan ada solusi. Dalam Tuhan ada ketenangan. Ketika kita membaca di dalam Alkitab begitu banyak kisah yang sungguh-sungguh menyakitkan secara manusia. Tetapi mereka bisa bertahan bahkan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang hidup. Dan kita pun malam ini juga punya Tuhan yang hidup. Saya berdoa, jangan ada yang putus asa. Kita semua dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Maka itu malam ini saya dengan tema tentram dalam hadirat Tuhan. Kenapa dikatakan tentram? Apa itu tentram, saudara? Tentram artinya kita itu tidak mengalami pergumulan atau masalah, ada ketenangan. Dalam Alkitab dijelaskan, dalam Keluaran pasal 33 ayat 14, mari kita akan baca ayat ini. Firman Tuhan katakan, lalu ia berfirman, hadiratku akan menyertai engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam King James Version. Saudara, lalu dalam terjemahan baru dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan berjanji hadiratku akan memberi ketentraman. Apa hadirat? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, hadirat artinya di hadapan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Waktu Tuhan hadir, maka Tuhan dengan segala kekuatan kuasanya, dia beserta dengan kita. Dimanapun kita berada. Bahkan ada satu hamba Tuhan berkata, aku rela masuk neraka asal bersama Yesus. Ketika Yesus ada bersama-sama kita, neraka pun akan diubah menjadi surga.
Jadi saya ingin sampaikan malam ini, saya rindu, saya punya ketenteraman, ada kedamaian, ketentangan hidup. Banyak orang hari-hari ini pada sakit jiwa. Menurut survei, orang yang sakit jiwa meningkat. Stres meningkat, apalagi dengan pandemi COVID. Begitu banyak orang mengalami kegelisahan. Bahkan mereka bertanya apa yang terjadi besok. Mereka nggak tahu, mereka putus asa. Bahkan ada yang ingin bunuh diri. Bahkan di awal pandemi kita ingat ada satu keluarga yang bunuh diri dengan anaknya. Seorang ibu dengan anaknya bunuh diri. Kenapa? Karena keputusasaan. Tetapi malam ini kita punya jaminan. Aku sendiri, hadiratku, Tuhan katakan akan memberikan ketenteraman dalam hidup kita. Tentram dalam kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dikatakan aman. Katakan aman. Damai, ya, damai saudara. Damai. Damai saudara. Aman artinya damai. Tentram. Tenang saudara. Dan ini ketenangan ini dicari oleh semua orang. Jadi kamus besar bahasa Indonesia menuliskan damai, aman artinya tidak terdapat kekacauan atau tenang. Ada jaminan yang pasti dan kita tidak perlu khawatir. Dalam Imamat pasal 25 ayat 18 dikatakan begini. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Imamat 25:18, kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Ayat 19, tanah itu akan memberikan hasil dan kamu akan makan sampai kenyang. Dan diam di sana dengan aman dan tentram. Ketika Tuhan hadir bersama kita, kita ada damai, ada ketenangan, ada ketenteraman. Bahkan Imamat 26 ayat 5 dikatakan, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Ketika Tuhan memberikan jaminan keamanan dan ketentraman, Tuhan menjamin seluruh hidup kita. Bahkan ladang kita akan menghasilkan berkat. Kita akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, di tengah masalah apapun kita akan memiliki yang namanya ketenangan, damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Nah, Tuhan berjanji ketika hadirat Tuhan datang atau kita dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan berjanji dalam hadiratnya. Kenapa kita mengalami ketenteraman? Karena ada perlindungan dan ada pembelaan Tuhan. Katakan amin saudara ya. Saudara akan dibela, dilindungi. Maka tinggal dalam hadirat Tuhan itu menyenangkan. Yeskiel 28 ayat 26. Mereka akan diam di sana dengan aman dan tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tentram. Dan dapat tidur di hutan-hutan, saudara. Dan itu janji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan janjikan? Yang pertama, saudara, Tuhan menjanjikan perlindungan dan pembelaan. Pembelaan Tuhan itu begitu sempurna. Saya rindu saudara memahami bahwa Tuhan pasti membela kita. Nah, janjinya dalam Yeskiel pasal 28-26, mereka akan diam dengan aman dan tentram. Di mana di tanah yang Tuhan berikan, mereka akan membangun rumah, mereka akan menanami kebun anggurnya, dan itu janji Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita,
maka Tuhan akan menjaga kita. Bahkan terhadap orang yang menghina kita. Ada satu orang ketika dihina, saudara. Wah, dihina oleh tetangganya, dihina oleh teman-temannya karena dia masuk Kristen. Wah, dia rasanya putus asa sebagai orang Kristen. Tapi dia terus bertahan dan berkata, Tuhan, aku minta pembelaanmu. Aku minta pembelaanmu Tuhan. Aku gak bisa balas apa-apa. Karena Tuhan katakan apa? Pembalasan adalah hakku. Amin, saudara. Jadi saudara, ketika saudara diam, maka Tuhan akan bertindak. Ketika ada orang bilang, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Sekarang saudara mau Tuhan yang turun tangan atau saudara yang turun tangan? Kalau saudara turun tangan, masalah akan semakin runyam, saudara. Karena saudara bisa dituntut ke polisi, gitu kan? Oh, kalau saudara berkata, memangnya dia siapa? Memangnya saya nggak bisa melakukan ini dan itu, ya kan? Akhirnya apa terjadi? Ada anak yang membunuh temannya. Kejadian berapa hari waktu yang lalu di SMA di Bogor, saudara ya. Anak-anak muda berantem, anak-anak sekolah. Bawa celurit, bawa parang, anak digolokin. Wah, itu luar biasa. Karena apa? Ada dendam. Ada kebencian. Karena membalas dendam. Maka terjadi pembunuhan, akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena dia sendiri yang turun tangan. Coba kalau Tuhan yang bertindak. Kita angkat tangan, Tuhan. Aku dihina. Aku direndahkan. Aku gak dihargai Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik, masih tetap disalahkan. Dan waktu engkau datang berdoa, menyembah, minta hadirat Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan menjatuhkan hukuman kepada semua tetangganya yang menghina mereka. Katakan amin, saudara ya. Tuhanlah yang bertindak. Nah, maka dari itu, biarlah kita terus berlindung kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan janjikan dalam hadirat Tuhan? Tuhan berkata aman dalam masalah yang berat. Ketika masalah begitu berat, rasanya putus asa, tetapi Tuhan berjanji begini, Yesaya 34 ayat 25, aku akan mengadakan perjanjian damai. Kita dengan Tuhan ada perdamaian, artinya Tuhan di pihak kita. Tuhan bersama-sama kita, Tuhan menjadi pembela kita. Dengan mereka aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Wow, saudara, namanya tidur di hutan itu gak enak, saudara ya. Oh, nanti tiba-tiba ada ular, ada binatang buas. Tetapi Tuhan katakan, kamu akan tidur nyenyak di hutan. Oh, binatang buas tidak akan melawan kita. Artinya apa? Saudara lihat, padang gurun. Padang gurun, saudara. Aku akan meniadakan binatang buas, sehingga mereka dapat diam di padang gurun. Padang gurun gambaran masalah, gambaran pergumulan, tidak ada kehidupan di sana. Artinya mungkin usaha kita sudah mati, rasanya gak punya harapan lagi. Ya, kita sudah gak punya harapan lagi. Tetapi kalau saudara benar-benar masuk dalam hadiratan, bawa masalahmu, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, maka di situ Tuhan akan membela kita. Kalau Tuhan membela kita, saudara, apa yang terjadi? Padang gurun tidak membuat kita takut. Bahkan singa-singa itu mungkin bicara tentang binatang buas. Sekarang binatang buas mulai punah. Makanya Pak Yansen, saudara, punya konservasi binatang buas. Saudara, di Taman Safari beranak terus, saudara ya. Singanya, terus macan tutulnya datang sendiri dari gunung, saudara ya. Nah, saudara, banyak binatang-binatang yang sudah mau punah diternakan, diperbanyak di sana. Tetapi ingat, seringkali terjadi ketika binatang buas di hutan mulai punah, tetapi manusia lebih buas dari binatang banyak. Maka hati-hati ya dalam usaha, jangan mudah tertipu, saudara. Banyak sekarang orang lebih buas daripada singa, itu Pak Yansen ya. Singa bisa dijinakkan, tapi orang susah dijinakkan. Mereka lebih sadis daripada singa, lebih sadis dari binatang, saudara. Kenapa? Karena memang hari-hari ini Tuhan katakan zaman yang sukar. Kasih manusia semakin padam. Jadi orang gak punya belas kasihan lagi. Tipu menipu itu sudah di luar sana.
Hati-hati saudara ya. Apalagi ada pinjaman-pinjaman online yang lebih sadis daripada saudara, orang-orang yang debt collector yang ngejar-ngejar kita. Hati-hati. Saya ingatkan jemaat, kalau pinjam hati-hati ya. Pilih yang benar. Jangan sembarangan pinjam. Ada satu orang teman saya akhirnya rumahnya habis. Karena apa? Dia pinjam online. Susah terjerat. Kenapa? Karena hal itu dilakukan dan dia tidak bisa mengembalikannya. Dan saudara, Jokowi marah karena pinjaman online ini. Ya, maka itu hati-hati. Saudara, jangan menjadi penanggung sesamamu. Tolong kalau punya sertifikat, ada teman saudara pinjam, oh saya mau gadekan ke bank, tolong jangan diterima. Tolak ya. Urusan saudara, nanti kalau sertifikat gak bisa diambil, yang hilang rumah saudara, yang hilang tanah saudara. Tolong kalau udah begitu doakan saja, saya gak bisa pinjamkan sertifikat, ini milik istri anak saya. Jangan bikin susah istri anak gara-gara saudara pengen nolongin teman. Ya, hati-hati, banyak binatang buas. Tapi bukan binatang buas di sana saudara, tetapi manusia yang buas yang banyak saudara ya. Nah, kita lihat Tuhan berjanji, kita bisa tidurnya, bawakan waktu tidur pun kita diberkati di hutan. Kita bisa tidurnya, kita bisa camping kalau Tuhan beserta kita. Amin saudara. Datang singa pun seperti Daniel, singa pun hanya mendekati kita dan tidak melakukan apa-apa. Kalau Tuhan beserta kita, kita seperti Daniel bisa membungkam singa-singa itu. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan aman. Yang ketiga saudara, dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan dari kutuk dan perbudakan. Apa yang dikatakan Yesaya 34 ayat 27 dikatakan, pohon-pohon di ladang akan memberikan buah dan tanah itu akan memberikan hasilnya. Mereka akan hidup aman dan tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang yang memperbudak mereka. Ketika Tuhan beserta kita, ketika Tuhan bersama kita, maka Tuhan berikan keamanan. Pohon-pohon di ladang akan menghasilkan, usaha kita akan berhasil. Tanah-tanah kita akan menghasilkan. Pekerjaan kita diberkati. Dan kita hidup tentram di tanah yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan katakan, aku akan mematahkan kutuk akan dimerdekakan. Mungkin kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Ada seorang yang selalu gagal terus. Akhirnya dia ikut HMC pelepasan. Waktu dia lepaskan dari kutuk ini, kutuk itu, dan ikut HMC sampai 4 kali. Akhirnya dia mengalami kebebasan. Kenapa? Kutuk itu dimerdekakan. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan dibebaskan dari hidup kita. Dalam Yesus ada kemerdekaan. Katakan amin. Ya. Maka itu ayolah kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberi kemerdekaan. Tuhan katakan, aku tidak memberikan roh ketakutan, roh perbudakan yang membuat kamu takut, tapi aku memberikan roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah dimerdekakan dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Kita dari budak kemiskinan menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati. Itu janji Tuhan. Sawah ladang kita akan diberkati. Tuhan katakan orang yang kena kutuk, langit akan menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Apapun yang diusahakan gagal. Saya menemukan dalam pelayanan orang-orang tertentu yang selalu gagal. Saya heran saudara. Dari keluarga yang laki-laki selalu gagal. Ini kakak pertama gagal, kedua begitu, ketiga begitu. Tapi anak perempuannya tidak. Dan kita ini mungkin ada kutuk dalam keluarga ini. Dan anak laki-laki selalu mati lebih duluan dibandingkan, meninggal duluan dibandingkan anak perempuan. Kenapa? Karena ada kutuk. Dan kutuk ini dibebaskan dalam Kristus. Bagaimana dibebaskan? Kalau sudah datang hadirat Tuhan dalam persekutuan Allah, saudara akan mengalami kemerdekaan. Bawa masalahmu, Tuhan, aku mau dimerdekakan. Amin saudara. Dan saya yakin Tuhan akan berikan kemerdekaan. Saudara jangan takut. Kalau engkau terus mempertahankan hadirat Tuhan,
maka Tuhan akan terus membela kita. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Kalau saya sudah tahu bahwa saya tahu dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan, dalam Tuhan ada pertolongan, perlindungan, apa yang saya harus lakukan? Malam ini saya akan sampaikan jawaban kepada saudara. Kalau saudara bingung, tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Tuhan katakan, yang pertama saudara datang dan diam dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Saya tahu banyak di antara Bapak Ibu yang sudah berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah saudara datang, saudara tanggalkan kok dunia, pakailah kok yang dari Tuhan. Seringkali kita datang dengan kok dunia, berpikir dengan cara dunia, bertindak dengan cara dunia. Kita seringkali lupa melepaskan kok yang dipasang oleh dunia. Maka ayat 29 Tuhan katakan, pikulah kok yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada ketenteraman di dalam Tuhan. Yang pertama datang kepada Tuhan. Dalam keletihan, kelesuan, beban berat datang kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya datang. Tuh saudara tanggalkan kok. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan pengalamanmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan andalkan apapun yang di dunia. Andalkan Tuhan. Belajar dari Yesus. Maka jiwa akan mendapat ketenangan. Ketenteraman hanya dalam Yesus. Waktu kau datang dan mau menaruh kok itu. Dan kau berkata, Tuhan, kok tanggung jawabku apa Tuhan? Setelah aku ikut Tuhan, tanggung jawabku apa? Aku mau belajar seperti Engkau, taat sampai mati di kayu salib. Tuhan katakan, sebab kok yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Kalau saudara ikut Tuhan, bebanmu akan ringan, jiwamu akan tenang, saudara. Itu janji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang saudara inginkan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara rindukan Tuhan, datang dan diam dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar masuk saudara. Kita seringkali hari ini masuk hadirat Tuhan, besok masuk hadirat yang lain. Sekarang hidup kudus, besok hidup dalam dosa. Sekarang hidup benar, besok hidup dalam tipu daya. Oh, di gereja benar, di usaha enggak benar, enggak boleh. Dimanapun kita berada, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita terus diam dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud berkata, satu hal yang aku rindukan adalah diam di rumah Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Daud, menikmati baiknya. Saudara suka yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ayat 25 dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian. Di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kalau engkau datang kepada Tuhan dan membiarkan hidupmu bersekutu dengan Allah, engkau berkata seperti Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah, penderitaankah, aniayakah, kelaparankah? Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Kalau sudah punya tekad seperti itu, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tapi kalau kau naik turun kayak lift, saudara. Nah kalau naik turun, maka Tuhan dibawa naik ke gunung batu yang tinggi. Kita ada di tempat yang tinggi. Kekristenan tingkat tinggi, kedewasaan penuh. Gak sekarang dewasa, besok anak-anak.
Kalau pelayanan di gereja kayak bapak-bapak, tapi kalau udah pulang kayak anak-anak, saudara ya. Gak boleh naik turun. Kita kayak bunglon, saudara. Bunglon itu kalau dia ada di pohon yang hitam, warnanya hitam. Kalau di daun yang hijau, warnanya jadi hijau. Namanya bunglon. Orang Kristen bukan orang Kristen bunglon. Pengerja bukan bunglon. Kita anak-anak Allah. Amin saudara. Kalau kita dewasa udah naik, jangan mau turun lagi. Amin saudara. Terus diam di situ. Bahkan naikkan lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Sehingga kau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, yang kedua apa yang Tuhan katakan? Hidup dalam pengurapan. Kalau engkau terus diam dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Allah, engkau diurapi urapan yang melimpah. Mazmur 235 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, orang yang diurapi Tuhan akan pesta di depan musuh. Iblis menyerang dari utara, selatan, timur, barat. Engkau makan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tinggal bersama kita. Orang merancangkan yang jahat, engkau gak perlu takut. Seperti Daniel dimasukkan gua singa karena Daniel setia kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, Daniel tidak takut. Kenapa? Daniel tinggal bersama Tuhan. 3 kali sehari dia terus. Pengurapan semakin hari semakin melimpah. Sehingga ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lukas 4:18, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, yang kedua, biarlah pengurapan mengalir. Kayak Daud diurapi. Tapi Daud tidak membiarkan urapan itu hilang. Dia setelah diurapi mengalahkan Goliat. Tapi setelah itu diusir, dikejar-kejar mau dibunuh Saul. Tetapi urapannya tidak hilang. Bahkan urapannya berlipat kali ganda. Daud menerima 3 pengurapan. Yang pertama diurapi oleh Samuel. Yang kedua diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Dan yang ketiga mendapat urapan untuk memerintah seluruh Israel. Urapannya meningkat, maka dia katakan, pialaku penuh melimpah. Pengurapannya melimpah. Kalau urapan melimpah keluar, saudara, ada hadirat Tuhan mengalir. Waktu menara doa kemarin ada yang bersaksi, Pak, saya tinggal di perumahan di dekat Sentul City. Dan saya seringkali jalan pagi. Kami ada menara doa di rumah, ikut Zoom. Lalu tiap pagi kami datang jalan-jalan, apa terjadi? Waktu jalan saya ketemu di ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu kami doakan, dia nangis-nangis. Dia agamanya lain. Tapi dia merasakan hadirat Tuhan. Di arisan saya doakan ibu-ibu. Ibu-ibu disembuhkan sehingga orang-orang di RT pada tahu. Dan mereka pada tanya, Bu, ibu itu orang bisa ya katanya. Orang pinter ya. Kok bisa doakan orang bisa sembuh? Nah, kenapa saudara? Padahal doakannya dengan bahasa roh, saudara. Dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh lebih banyak diterima oleh orang luar sana daripada di gereja, saudara. Kalau orang luar sana, itu mantranya orang Kristen ya, gitu saudara ya. Saudara, bahasa roh orang nggak ngerti kan. Itu mantranya orang Kristen gitu. Ya, kalau orang agama lain pakai bahasa lain dan mereka biasa saja. Tapi di gereja itu bahasa roh buat perdebatan. Sampai sekarang saudara, iblis yang senang saudara. Padahal Tuhan mau dengan bahasa roh kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Maka kalau doain orang ke tetangga pakai bahasa roh, mereka percaya saudara. Kalau pakai bahasa kita kan bisa tersinggung. Ada bahasa roh, hurabataka sikinaya karalabaralabaralama, sembuh gitu kan. Dan mereka berkata, itu mantranya orang Kristen gitu kan. Dan saya berdoa saudara akan diberkati. Yang ketiga saudara berjalan bersama Tuhan.
berjalan bersama Tuhan. Keluaran 33:14. Lalu berfirman, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan? Akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Katakan amin, saudara. Ini ya janji, berjalanlah bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Kita juga nyanyikan, bila Tuhan tak besertaku, gitu kan. Ku tak mau berjalan. Ya, Tuhan mau kita berjalan. Tuhan mau membimbing kita langkah demi langkah. Dan saya percaya kalau Tuhan bersama kita, di lembah air mata pun akan menjadi lembah mata air. Amin, saudara. Dan di mana ada padang gurun akan diubah menjadi taman Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Tiap hari minta, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Ayat terakhir, firman Tuhan katakan, Yohanes 14:26. Firman Tuhan kata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semua yang telah kukatakan kepadamu, damai sejahteraku apa? Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku apa? Ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saya percaya Tuhan mau tolong kita. Tuhan berikan apa? Damai sejahtera. Tuhan berikan apa? Tuhan berikan ketentraman. Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kita. Saya berdoa malam ini, sudah jangan gelisah. Tuhan katakan jangan gentar dan jangan gelisah. Karena aku akan berikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan gak ambil lagi. Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Dan itulah damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Baik, Bapak, kita akan datang kepada Tuhan.